Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dicintai Allah, mari kita senantiasa memuji Allah dan mengagungkan Allah, karena hanya Allah lah yang pantas kita puji, dan hanya Allah lah zat yang maha agung. Kita ini adalah hambanya yang lemah, yang dhaif, yang tidak punya daya upaya apapun selain atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah lah yang memiliki seluruh alam ini, memelihara dan mengaturnya. Dalam surah Al-Fatihah kita sering membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Alam semesta ini, kata para ilmuwan, sangat rumit dan kompleks. Ada miliaran benda langit yang beredar, termasuk bumi kita yang umurnya sekitar 4,8 miliar tahun. Dia berputar dalam revolusi mengelilingi matahari. Dia berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Semua itu mustahil bisa terjadi tanpa ada yang mengatur dan yang mengendalikan. Maka Allah lah yang mencipta dan mengatur seluruh alam ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit, bumi, silih berganti malam, siang, la ayati liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah bagi orang yang mempunyai akal. Ali Imran ayat 190. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alam semesta ini Allah ciptakan tidak untuk bermain-main. Serius Allah menciptakan alam ini. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat 38, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami bermain-main di dalam menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu yang diyakini oleh para ilmuwan di muka bumi, bahwa alam semesta ini sangat teratur. Itu menunjukkan bahwa ada yang mengatur dan mengendalikannya. Bahkan di dalam surah Al-Ghafir Allah mengatakan la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh, kata Allah, penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta ini jauh lebih dahsyat dari hanya menciptakan manusia. Padahal penciptaan manusia saja luar biasa. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh, kata Allah, kami ciptakan kamu dari saripati tanah. Surah Al-Mu'minun ayat 12. Dari saripati tanah itu, kata Allah, kami jadikan nutfah, sperma, sel telur, yang kami tempatkan dalam rahim, fi qararim makin. Lalu kami bentuklah dari cairan itu, ada yang disebut dengan alaqah. Terjemahan mengatakan segumpal darah, mungkin para ahli kedokteran mengatakan zigot. Dari situ, kata Allah, kami jadikan dia dari alaqah tadi mudghah, segumpal daging. Belum ada apa-apanya kita, tidak ganteng seperti hari ini. Dari mudghah itu, kata Allah, kami jadikan idhaman, tulang belulang, idhaman lahman, lalu tulang itu kami balut dia dengan daging, baru kemudian nanti berbentuk makhluk yang lain. Itu mungkin yang kita sebut dengan embrio.
Rumit penciptaan manusia, tapi Allah mengatakan nggak ada apa-apanya. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit bumi ini jauh lebih dasar dari hanya menciptakan manusia. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, pertemuan kita di penghujung Sya'ban ini tidak lain karena kuasa Allah. Kalau tidak ada yang mengendalikan alam ini, kita tidak ketemu Sya'ban berakhir dan nanti Ramadan. Setiap perjalanan waktu akan terus terjadi selama alam ini masih Allah jaga, masih Allah pelihara. Di antara kita bisa merenung, mungkin ada yang sudah ketemu Ramadan 25 kali. Kalau umur kita sekitar 35 tahunan, kita sudah berpuasa 25 kali. Kalau umur kita 50 tahunan, mungkin kita sudah berpuasa sekitar 40 kali. Tapi sadarilah, Ramadan akan selalu datang. Tapi ada saatnya ketika Ramadan datang, kita sudah tiada. Jamaah, karena itu kalaulah Allah mengizinkan kita nanti ketemu dengan Ramadan, itu bukan keinginan kita semata. Semua orang ingin ketemu Ramadan. Orang beriman rindu dengan Ramadan. Tapi berapa banyak di antara kita, teman, saudara, sahabat yang hari ini sudah tidak bersama kita. Dan itu pun akan terjadi pada diri kita suatu saat kelak. Karena itu nasihat tausiah hari ini mengingatkan kita bahwa Ramadan selalu hadir, tapi kita tidak. Ada saatnya ketika Ramadan datang, kita sudah tiada. Oleh karena itu, kalaulah Allah menakdirkan kita, karena pertemuan dengan Ramadan ini pilihan Allah, bukan pilihan kita. Aceh diingatkan Allah 26 Desember 2004. Ya. Sebelum 26 Desember malam hari, pagi hari kita masih berolahraga. Hitungan detik Allah menjadikan gempa, lalu sekitar 10-15 menit tsunami datang. Ratusan ribu orang lenyap. Bagi Allah mudah. Karena itu orang-orang beriman selalu yakin dan percaya bahwa Allah lah yang menetapkan dan mengatur kehidupan kita. Dan kalaulah nanti Allah menakdirkan kita semua berjumpa dengan Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan. Tidak ada jaminan kita masih bisa menemukan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Al-Quran mengingatkan kita akan bagaimana orang-orang di dalam kubur hari ini. Ada miliaran manusia di dalam kubur. Jamaah yang dicintai Allah, yang ingin dimintakan hidup kembali, mereka minta kepada Allah hidup kembali. Kematian sebuah keniscayaan. Kalau tidak ada kematian, kata para ahli, manusia hari ini jumlahnya sekitar 108 miliar. Berapa manusia hari ini yang hidup di bumi? Sekitar 7,6 miliar. Ini pun bumi padat. 108 miliar manusia ada di bumi, kita bisa membayangkan kita saling bunuh untuk bisa bertahan. Karena itu dijadikan Allah kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 2. Dia Allah yang menjadikan mati, menjadikan hidup supaya menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Karena itu jangan bercita-cita hidup selamanya, karena tidak mungkin. Kematian adalah cara Allah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Bagaimana sekarang manusia di dalam kubur? Al-Quran menggambarkan. Misalnya surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Rabbi rji'un, Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Dijawab oleh Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat berbuat kebajikan yang aku telah tinggalkan.
Miliaran manusia menyesal hari ini di dalam kubur, minta dikembalikan ke dunia hanya untuk mengerjakan apa yang dulu dia lalaikan. Apa jawab Allah? Kalla, no way. Nggak ada jalan lagi, kata Allah. Kalla, tidak, kata Allah. Kita tidak akan dikembalikan lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka sudah ada barzakh yang itu sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ini surah Al-Mu'minun. Satu lagi surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah mengingatkan orang-orang yang sudah di dalam sisi kematian akan berseru, Rabbi, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Semua orang yang dalam saat sakratul maut, di dalam penyesalannya digambarkan Al-Quran akan memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila adalin qarib. Ya Tuhan, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit lagi, jangan dicabut dulu nyawaku. Apa yang akan aku lakukan? Fa'as-sadaqah, maka aku akan dapat bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Banyak nanti orang yang ketika sakaratul maut menyesal, ya Allah, terlalu banyak harta yang sudah kusimpan tapi tak sempat ku berikan. Maka tunda kematian ini, ya Allah, untuk apa? Fa'asadaqah, supaya aku bisa bersedekah. Lalu dijawab oleh Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sejak Nabi Adam sampai sekarang kita menjadi saksi, tidak ada manusia yang mati hidup lagi. Maka semua itu nanti akan tinggal penyesalan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga ketika nanti saat kita berjumpa dengan Ramadan tidak kita sia-siakan. Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Rasul menyambutnya dengan rasa bahagia, marhaban ya Ramadan. Mengapa banyak orang yang mengabaikan Ramadan? Karena orang melihat Ramadan biasa saja. Ada dua cara orang melihat, biasa saja dan luar biasa. Hari tanggal itu bagi kita biasa. Bagi saya tanggal 7 Juni luar biasa karena itu hari lahir saya. Tapi bagi Bapak tidak, biasa saja. Tapi tanggal tertentu bagi Bapak hadirin akan luar biasa, ini hari pernikahan saya. Jadi ada hari-hari yang ketika kita lihat luar biasa, kita akan serius, kita akan penuh perhatian. Bahkan ada tempat yang dilewati oleh seseorang, orang lain biasa, tapi ketika orang itu lewat dia menangis. Bahkan ada ketika lewat dia tertawa karena tempat itu luar biasa baginya. Jadi ketika kita melihat sesuatu luar biasa, maka kita akan fokus, kita akan menjadikan dia suatu perhatian. Begitu Ramadan. Ketika Ramadan kita melihat biasa saja, maka tidak ada bedanya Ramadan, Sya'ban, Muharram. Harinya sama, hari Senin. Sholatnya sama, sholat zuhur 4 rakaat. Ada hujan, ada panas. Itulah orang yang melihat Ramadan biasa saja. Artinya dia melihat hanya dengan kacamata lahiriah. Tapi ketika orang melihat Ramadan dengan mata hati, karena itu yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, iman yang dipanggil. Karena yang bisa melihat ini hanya iman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, konsep hidup orang beriman itu dua. Ada yang nyata, fisik, ya, dan ada yang gaib. Kehidupan kita sejak dalam perut lahir sampai kita dewasa mati, itu bisa kita telusuri secara sains.
Tapi sebelum kita di dalam perut ibu kita dan setelah kita mati, ini kita harus percaya secara iman. Nah, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, melihat Ramadan harus dengan mata hati. Maka ketika kita melihat Ramadan dengan mata hati, kita pasti menemukan kedahsyatan Ramadan. Sholat sunat yang kita kerjakan pada saat zuhur hari ini atau Jumat hari ini dengan sholat nanti pada saat Ramadan sama 2 rakaat, tapi di sisi Allah nilainya beda. Siapa yang membedakannya? Allah, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sekarang orang yang sholat di Masjidil Haram dengan kita yang sholat di sini hari Jumat, pahalanya berbeda. Sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid lain. 100.000 kali kita sholat Jumat di sini, nilainya sama dengan sekali Jumat di Masjidil Haram. Kok bisa? Allah yang menetapkannya itu semua. Maka Ramadan juga Allah yang menetapkannya. Aplikasi penilaian ibadah kita itu begitu masuk 1 Ramadan sudah berubah. 10.000 rupiah yang kita masukkan hari ini tidak sama lagi dengan 10.000 rupiah 1 Ramadan nanti, karena aplikasinya sudah Allah rubah dengan aplikasi spesial. Karena ini adalah bulan Ramadan. Yang bisa meyakinin ini, dia pasti menjaga Ramadan, dia pasti menjaga sholatnya, dia pasti menjaga Al-Qur'annya, dia pasti selalu berupaya untuk bersedekah. Jamaah yang dicintai oleh Allah, itu jawaban kenapa masjid awalnya penuh kemudian berangsur-angsur menjadi sepi. Karena orang masih melihat Ramadan secara lahiriah. Tapi ketika kita mampu melihat Ramadan dengan mata batin, dengan hati kita, maka kita akan betul-betul menjaga Ramadan itu. Jemaah, kenapa Nabi mengatakan marhaban ya Ramadan? Padahal Ramadan bukan manusia. Kalau manusia datang marhaban, malaikat datang marhaban, karena dia adalah makhluk. Tapi puasa Ramadan itu bukan makhluk. Tapi mengapa Nabi mengatakan marhaban? Karena ada hadis sahih yang menyebutkan nanti di akhirat, Ramadan, puasa Ramadan dan Al-Quran ini akan meminta syafaat kepada Allah. Dia akan datang kepada Allah dan bersaksi, ya Allah, si fulan ini dia memuliakan saya, dia menahan lapar hausnya, dia menjaga seluruh ucapan-ucapannya, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadahnya semata-mata mengharap ridhamu. Saya saksi ya Allah. Kenapa Ramadan menjadi saksi? Saya tamunya ya Allah, saya diterima di rumah. Marhaban itu maknanya lapang dan luas. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan marhaban, itu bukan menerima tamu dengan basa-basi. Karena ada orang menerima tamu mulutnya senyum, ya, tapi hatinya dongkol. Itu bukan marhaban. Marhaban itu maknanya lapang dan luas. Tamu itu kalau kita terima, kita seakan-akan ingin menempatkannya pada tempat yang seluas-luasnya. Nah, Ramadan itu bersama kita sebulan, dan dia menjadi saksi. Apakah dia itu dihinakan? Apakah dia itu tidak diopen? Apakah dia itu dimuliakan? Maka nanti dia akan datang kepada Allah, ya Allah, ketika saya menjadi tamunya, saya dimuliakannya. Demikian juga Al-Quran. Maka jangan bermain-main dengan Ramadan. Ramadan betul-betul akan menjadi saksi dan bisa memberikan syafaat atas izin Allah di akhirat kelak. Jamaah yang dicintai Allah, di penghujung tausiah ini ada satu hal yang harus kita waspadai, yang terkenal dengan doa Jibril. Hadis ini diantaranya diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah dalam Sunan Imam Tabrani. Singkatnya, Ka'ab bin Ujrah menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi itu naik mimbar. Yang pernah umroh atau naik haji tahu mimbar Nabi tidak seperti ini, ya, hanya tangga saja. Jadi setiap Nabi menginjakkan kaki di anak tangga pertama itu Nabi berkata amin. Kemudian tangga yang kedua Nabi juga berkata amin, sampai tangga yang ketiga lalu Nabi menyampaikan khutbahnya.
Selesai peristiwa ini, sahabat tentu saling bertanya, ada apa? Karena tidak pernah Nabi berkhutbah mengucapkan amin. Lalu ditanyalah, kemudian Nabi berkata, tadi ketika saya naik ke mimbar, Jibril hadir. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, aminkan doaku. Celaka. Doa Nabi itu diawali dengan celaka. Ada penterjemah menyebutkan rahmat Allah akan dijauhkan darinya, yaitu orang yang ketika Ramadan datang, ketika Ramadan datang, dosanya tidak diampuni. Jadi kata Jibril, celakalah ya Muhammad, orang yang ketika Ramadan bersamanya, tapi dosa-dosanya tidak terampuni. Amin kata Jibril, amin kata Rasulullah. Kemudian tangga yang kedua, Jibril berkata lagi, celaka Muhammad, seorang hamba yang kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya masih bersamanya, masih hidup dalam kondisi tentu sudah sangat tua renta, tapi tidak menyebabkan anak itu masuk dalam surga. Artinya dia durhaka kepada orang tuanya, celaka dia. Amin kata Jibril, amin kata Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba jika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak bersalawat, dia cuek. Amin kata Jibril, amin kata Nabi Muhammad. Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Semua wahyu itu lewat Jibril disampaikan Allah. Intensitas pertemuan Jibril dan Allah sangat sering. Maka dapat dipastikan, kata para ulama, doa Jibril tidak akan tertolak, langit akan tembus. Dan Nabi Muhammad adalah manusia suci yang memang dipelihara oleh Allah, dan satu-satunya manusia yang bisa menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril saja berkata, ya Muhammad, ketika Isra Mi'raj saya tak bisa ikut lagi. Kenapa kata Nabi? Karena kata Jibril, siapa yang melintasi batas ini dia akan hancur. Tapi Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang Allah izinkan terus sendiri dalam perjalanan menuju hadirat Allah sehingga menerima perintah salat 5 waktu. Manusia ini yang mengaminkan, maka doa ini tidak akan tertolak. Timbul pertanyaan kita, kenapa Jibril begitu gusar, begitu gemas dengan orang yang 3 hal ini? Pertama, ketemu Ramadan, sia-sia dosanya tidak diampunkan. Coba bayangkan jamaah, hadis-hadis Nabi begitu banyak tentang Ramadan ini. Ramadan ini sebenarnya cukup kita dengan berpuasa, baik man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan semata mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Kita bisa masuk lorong masa waktu, lorong masa lalu. Bayangkan sekarang umur kita berapa? 60 tahun katakan. Bagaimana umur kita 40 tahun, 30 tahun dengan dosa dan maksiat. Melalui Ramadan kita bisa hapus, tapi tentu dengan ibadah. Lorong masa lalu bisa kita masuk. Kita meninggal umur 60 tahun, tapi kita bisa umur amal sampai 200 tahun. Karena Ramadan menjanjikan semua amal yang kita lakukan berlipat ganda, melampaui umur kita. Boleh jadi umur 40 tahun kita meninggal, tapi karena menemukan Lailatul Qadar, sedekah yang banyak, baca Quran, ibadah, berlipat pahala kita, menjangkaui umur daripada umur lahiriah kita. Maka kalau juga tidak diampuni, kata Jibril, terlalu manusia seperti ini, maka Jibril gusar. Yang kedua, kenapa Jibril begitu gusar terhadap orang yang punya orang tua yang bisa menyebabkan dia masuk surga, tapi dia telantarkan? Karena memang orang tua itu adalah tempat untuk kita mendapatkan surga. Seorang ulama besar, ada kisah saya lupa namanya, didatangi oleh seorang pemuda, "Syekh, doakan saya." Apa kata Syekh itu? "Orang tuamu masih hidup, ibu saya ada, Syekh." "Datanglah ke ibumu, mintalah doa kepada ibumu, karena doa yang mustajabah adalah doa ibumu." Maka Jibril begitu gusar dengan manusia seperti ini yang sebenarnya dia bisa masuk surga,
karena hanya mengurus orang tuanya, tapi dia abaikan. Yang ketiga, kenapa Jibril begitu gusar dengan manusia yang ketika disebut nama Rasulullah dia cuek? Jemaah, kalaulah Allah tidak menghadirkan Rasulullah, tidak ada alam semesta ini. Nabi Muhammad begitu mencintai kita luar biasa. Isra Mi'raj itu perjalanan yang dahsyat. Kata Iqbal, seorang filosof daripada Pakistan, kalau mau melihat cinta Nabi, lihat Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu yang mengadakan perjalanan saya dan kita nggak akan mau pulang lagi karena kita sudah menemukan segalanya. Tapi Nabi Muhammad pulang, kembali beliau ke dunia karena cinta kepada umatnya. Dan nanti ketika beliau dibangkitkan, ketika padang mahsyar, trompet ditiup, semua yang mati dihidupkan termasuk Nabi Muhammad. Pertanyaan beliau juga, bagaimana dengan umatku Jibril? Kita yang ditanya. Dan Nabi menjamin semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga, kata Nabi. Nabi nggak sempat sebut nama kita karena miliaran. Yang disebut hanya 10, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Tapi kita ini sudah dijamin oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau, kata Rasulullah. Lalu sahabat tanya, siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Mereka yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Mereka yang enggan mentaatiku, mereka lah yang sesungguhnya tidak mau masuk surga. Begitu mulianya Rasulullah. Hanya disebut namanya, kita tidak mau baca salawat. Betapa kikirnya kita. Maka Jibril kecewa dengan manusia seperti itu. Mudah-mudahan kehadiran Ramadan yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Dan kalaulah Ramadan nanti terakhir dalam hidup kita, kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walajiqullahi akbar. Aqimissalah.